Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur kita masuk dalam bulan Mei tahun 2021 dan ini minggu pertama tanggal 2 Mei. Kita akan mulai ibadah mulai minggu ini di chapel jam 11.30 in person, dan online akan tetap ada untuk Bapak Ibu yang di Indonesia, di Polandia, dan Bapak Ibu yang masih belum berani datang untuk beribadah in person di chapel. Sebelum kita mulai ibadah hari ini dengan tema Yunus, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami sudah bisa beribadah di dalam. Kami tahu itu juga anugerah Tuhan. Kami juga bersyukur bahwa kasus COVID di California makin mereda. Kami juga bersyukur itu karena Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati jalannya ibadah baik online maupun di chapel hari ini in person. Tuhan berkati semua yang bertugas, semua yang melayani, sehingga kami semua tidak saja melayani dengan skill, tapi kami melayani dengan urapan dari surga. Terima kasih Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. The
confess, bowing here, I find my rest. And without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you. When temptation comes my way, when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. When I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Salam Bapak Ibu semua. Luar biasa kita Tuhan izinkan masih menginjakkan kaki kita di bulan Mei tahun 2021. Kita semua mengucap syukur karena Tuhan memberikan kita kesempatan lagi untuk belajar. Selama bulan Mei ini akan belajar dari kitab Yunus. Dan hari ini saya akan mulai dengan Yunus pasal 1 tentang panggilan Yunus. Sebelum kita mulai mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami memasuki bulan Mei tahun 2021. Kami mengucap syukur karena Engkau memberkati kami, memberikan kami kesehatan, memberikan kami kekuatan. Kami yang sakit Engkau jamah sembuhkan. Kami berterima kasih untuk tiap-tiap kecukupan dan berbagai hal yang Tuhan curahkan dalam hidup kami. Kami mau membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di hari Minggu yang kudus ini. Berkatilah kami ya Tuhan dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita akan baca bagian firman Tuhan ini Yunus pasal 1 ayat 1 sampai ayat 17, tapi saya nggak akan baca semua. Saya hanya akan baca pertama 4 ayat pertama. Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe,
kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Bapak Ibu, ada nggak di antara kita yang suka dengan olahraga lari? Saya paling nggak suka olahraga lari, sehingga kalau dulu di SD, SMP, SMA kalau ada PI atau pelajaran olahraga, saya selalu kalau harus lari lebih dulu saya selalu cari alasan untuk tidak lari. Yang alasan haid lah, alasan pusing lah, alasan capek lah, segala macam alasan dicari supaya tidak sampai saya harus lari. Nah Bapak Ibu, bulan lalu ada seorang pelari bernama Don Muccio. Don Muccio ini berlari dari Disneyland, dari California, dari Disneyland ke Disney World di Orlando, Florida, menempuh jarak 2.500 miles Bapak Ibu. Bayangkan, tujuan dia berlari adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang penyakit diabetes type 1 yang dideritanya sejak tahun 1972. Berita lain tentang seorang pelari terjadi bulan April tahun 2013, 8 tahun lalu. Heather Abbott yang berada di garis finish di Marathon Boston ketika 2 bom meledak dan bom itu membuat kakinya harus diamputasi. Dia menerima protesis untuk berjalan, tapi asuransi kesehatan dia tidak menanggung protesis tambahan untuk aktivitas lain. Karena mengetahui masalah ini, Abbott kemudian mendirikan sebuah foundation bernama Heather Abbott Foundation yang mengumpulkan lebih dari $1 million untuk membantu menyediakan perangkat protestik khusus untuk lebih dari 42 orang di Amerika yang kakinya harus diamputasi. Bapak Ibu, menarik pelajaran tentang atau pengalaman para pelari ini. Tapi yang menarik sepanjang bulan Mei kita akan belajar tentang seorang pelari. Bukan olahraga pelari, tapi seorang pelari rohani. Pelarian rohani yang berusaha untuk lari jauh dari Tuhan yang bernama Nabi Yunus. Kita akan melihat 2 hal khususnya dalam pasal 1 tentang Nabi Yunus dan belajar dari kedua hal tersebut. Yang pertama, mari kita lihat kira-kira mengapa Yunus begitu nekat atau berani melarikan diri dari panggilan Tuhan. Ayat 1 sampai ayat 3 kita baca tadi. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap apa? Melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebelum melihat mengapa Yunus berani atau nekat untuk lari atau melarikan diri dari panggilan Tuhan, kita lihat ada 3 kota disebut dalam ayat 1 sampai ayat 3. 3 kota itu adalah kota Niniwe, kota Yafo, dan kota Tarsis. Mari kita lihat kota pertama, kota Niniwe. Kota Niniwe ini pada zaman dahulu merupakan sebuah kota yang besar ya. Kalau sekarang orang umpamakan Niniwe itu sebanding dengan LA. Kota besar, kota yang penuh dengan keramaian, merupakan trade center, merupakan pusat perdagangan, merupakan pusat bisnis, merupakan tempat yang sangat dikenal dan semua orang pengen ke sana. Itulah kota Niniwe. Kota Niniwe sekarang kalau kita lihat di peta sekarang, dia berada di 225 miles dari Baghdad, ibu kota Irak, dan namanya sekarang adalah kota Mosul. Ya, Niniwe sekarang bernama Mosul di Irak. Dan kota ini dikelilingi atau dikitari oleh 2 sungai yang terkenal, Sungai Tigris dan Sungai Efrat. 2 sungai yang berada di Taman Eden. Sehingga kota ini merupakan kota yang sangat subur seharusnya, karena berasal dari Taman Eden. Kota ini dibangun oleh Nimrod, Bapak Ibu bisa baca dalam Kejadian 10 ayat 9 sampai 12, dan merupakan kota besar yang terkenal karena
Tadi saya katakan dia trade center, dia pusat perdagangan, termasuk merupakan pusat keagamaan. Kota Niniwe disebut sebagai House of Goddess atau House of Ishtar atau Dewa Ishtar, karena kota Niniwe ini semua penduduknya menyembah dewa namanya Dewa Ishtar. Sehingga Niniwe ini benar-benar merupakan pusat perdagangan, pusat bisnis dan sebagainya, sangat terkenal dengan bangunan-bangunan yang megah, tapi bangunan ini selalu runtuh. Karena kota ini dikenal juga dengan kota gempa. Selalu ada gempa besar yang meruntuhkannya. Dan kota ini dibandingkan atau disamakan seperti Sodom dan Gomora karena kejahatan mereka. Karena kejahatan mereka, orang seperti orang Sodom dan Gomora berseru minta Tuhan melepaskan mereka atau menghukum kota Sodom dan Gomora. Demikian pula kota Niniwe. Seruan terhadap mereka naik ke hadapan Tuhan sehingga Tuhan memanggil Yunus, mengutusnya untuk pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan berita pertobatan. Sehingga kota Niniwe ini sekali lagi bukan kota yang kecil, tapi kota yang benar-benar terkenal. 2 tahun lalu ISIS menghancurkannya lagi, termasuk juga dihancurkan bertubi-tubi oleh gempa bumi. Tuhan meminta Yunus pergi ke kota Niniwe. Tapi yang Yunus buat, dia tidak pergi ke kota Niniwe, dia pergi ke kota dekat dia namanya kota Yafo, kota yang kedua. Nah, kota Yafo ini kota apa sekarang? Yafo ini adalah kota yang sekarang kita kenal dengan sebutan Tel Aviv di Israel. Sebuah kota besar yang terkenal karena pelabuhannya. Yafo dari zaman dahulu terkenal juga karena pelabuhannya, sehingga dia sering disebut sebagai Java. Dan ini merupakan salah satu pelabuhan yang terpenting selain dari Haifa dan Asdod yang baru dibangun belakangan. Tel Aviv artinya bukit musim semi. Sehingga di kota itulah Yunus pergi untuk membeli tiket, karena itu kota pelabuhan, untuk pergi ke kota yang ketiga yang bernama Tarsis. Tarsis atau kota yang ketiga ini adalah sekarang dikenal sebagai pelabuhan Fenisia di Spanyol. Dia dibangun atau berada di antara dua muara Guadalquivir yang oleh orang Arab disebut sebagai Wadi Besar atau jalur air. Kota ini didirikan oleh koloni Kartago dan merupakan pelabuhan barat Tarsis yang sangat-sangat terkenal. Bayangkan Bapak Ibu, 3 kota yang disebut ini, saya ingin kita lihat sebentar petanya untuk melihat jarak dari kota Yafo tempat Yunus membeli tiket ke kota Niniwe yang tempat di mana Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sana. Itu jaraknya 550 miles. Jarak dari kota Yafo ke kota Tarsis di mana Yunus melarikan diri, itu jaraknya 2.500 miles. Bapak Ibu bisa bayangkan, Yunus memilih untuk pergi ke kota yang lebih jauh dari kota Niniwe demi menghindari panggilan Tuhan. Sehingga dalam ayat 2, dalam ayat 2 dan 3 kita melihat ada 2 kali pengulangan. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat yang berikutnya lagi katakan, lalu ia naik kapal itu berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Yunus berpikir bahwa lebih baik dia pergi ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, karena ia akan lebih aman untuk pergi ke kota yang lebih jauh. Kira-kira ada apa dalam pikiran Yunus sehingga ia begitu berani dan begitu nekat untuk pergi ke kota yang jauh jaraknya lebih jauh daripada kota yang sesungguhnya, daripada kota Niniwe. Bapak Ibu, saya dapati di sini satu hal. Yunus mengerti benar atau Yunus mengenal benar karakter Allah sebagai Allah Yahweh, Allah yang penuh kasih. Yunus mengenal kalau Tuhan sampai memerintahkan dia untuk pergi ke kota Niniwe, memberitakan berita pertobatan, dan kalau sampai orang-orang atau penduduk kota Niniwe ini bertobat, maka Allah Yahweh yang penuh kasih itu akan melepaskan pengampunan mereka untuk orang-orang di Niniwe. Hukuman terhadap mereka tidak akan jadi. Karena itulah Yunus mengenal benar karakter Allah yang penuh kasih, yang akan mengampuni Niniwe
jika mereka bertobat. Allah yang selalu memberikan second chance. Jika seseorang bertobat, kembali kepada Tuhan, Allah akan mengampuni dan menerimanya kembali. Tapi satu hal yang membuat Yunus nekat untuk lari, berani untuk lari jauh dari hadapan Tuhan adalah dia mengenal Allah yang penuh kasih, tapi dia tidak mengenal dan tidak tahu bahwa Allah Yahweh yang penuh kasih ini adalah Allah omnipresence. Artinya Allah all present, Allah yang ada di mana-mana, hadir di mana-mana. Dia dapat hadir di mana saja dan kapan saja pada saat yang bersamaan. Dia dapat berada di semua tempat pada saat yang bersamaan sekaligus. Dia bisa berada di Indonesia yang pulaunya terkenal dengan kepulauannya 17.508 pulau pada saat bersamaan di tempat yang berbeda 17.508 pulau. Dia tahu apa yang terjadi di sana, di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh benua di dunia. Di 7 benua, saya baru lihat sekarang ada bukan ternyata 5 benua, tapi orang lebih membaginya kepada 7 benua. Asia, North America, South America, Australia, Afrika, Antartika, dan Eropa. Di 7 benua, di 5 ocean. Tuhan ada di sana, bahkan di luar sana, di luar galaksi kita. Tuhan ada di mana-mana pada saat yang bersamaan. Di dalam kedalaman laut, di atas gunung tinggi, bahkan di atas angkasa raya, Tuhan menjangkau semua tempat. Dia ada di mana-mana. Seperti yang dituliskan oleh Daud dalam Mazmur 139 ayat 7. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Amsal 15 ayat 3 mengatakan hal yang sama. Mata Tuhan ada di segala tempat. Ibrani pasal 4 ayat 13 mengatakan hal yang sama. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Bapak Ibu, Yunus memiliki konsep kasih Allah yang luar biasa. Tapi dia tidak mengenal bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah omnipresence. Kemanapun dia berlari, 2.500 miles dia berlari. Dari Yafo, dari Tel Aviv ke Spanish, ke Spanyol. Tuhan ada di Tarsis. Bahkan Tuhan ada di atas kapal tempat dia berlari, tempat dia menyembunyikan diri. Yunus melarikan diri jauh dari Tuhan. Sekali lagi karena dia tidak mengenal bahwa Allah itu adalah Allah yang omnipresent. Bapak Ibu bicara tentang lari dari hadapan Tuhan, lari jauh dari hadapan Tuhan. Bukankah ini sesuatu yang familiar dalam hidup kita sebagai orang percaya? Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak kali kita punya pengalaman seperti Yunus ketika kita berusaha lari jauh dari hadapan Tuhan. Lari jauh dari panggilan Tuhan. Kita bisa lari dari hadapan suami kita, istri kita, anak kita, bahkan dari siapa saja dalam dunia ini. Tapi kita lupa bahwa kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan. Sikap Yunus ini tidak asing bagi kita karena seringkali kita melarikan diri dari panggilan Tuhan. Mungkin bukan seperti Yunus untuk memberitakan berita pertobatan, tapi kita lari dari hal-hal lain yang Tuhan minta untuk kita lakukan. Saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi coba pikirkan. Ada hal apa saja yang saat ini kita coba lari dari hadapan Tuhan. Kita coba tinggalkan panggilan itu. Kita coba ignore, kita coba abandon panggilan itu dan berusaha untuk pura-pura tidak tahu dan pura-pura tidak mendengar. Seringkali kita pura-pura tuli ketika Tuhan meminta kita melakukan sesuatu. Mungkin itu kita lari karena kita rasa berat untuk melakukannya, atau kita tidak mau melepaskan sesuatu yang sedang kita nikmati, dosa yang sedang kita nikmati sekarang. Mungkin Tuhan meminta kita untuk melepaskan dosa-dosa tersembunyi yang selama ini tidak orang lain ketahui kecuali kita. Atau sesuatu yang berupa pengampunan terhadap orang lain yang menyakiti kita, yang kita simpan selama ini dan kita tidak pernah melepaskan pengampunan. Tuhan katakan, hey,
Sekarang waktunya lepaskanlah pengampunan untuk orang tersebut. Atau mungkin itu berupa panggilan untuk menolong orang lain. Orang lain yang tidak ada siapapun yang bisa menolong dia kecuali kita. Kita lari dari panggilan itu. Kita bisa berpikir dan bersembunyi, bahkan punya 1001 macam alasan untuk lari dari perintah Tuhan, dari panggilan Tuhan. Kesombongan hati kita dapat membuat kita terus lari dari Tuhan dan merasa kita seperti Yunus. Kita merasa kita bisa bersembunyi jauh dari hadapan Tuhan. Kita mungkin diminta Tuhan untuk bersabar dalam didikan Tuhan, dalam penderitaan yang sedang Dia izinkan terjadi, supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Tapi kita melarikan diri. Kita katakan, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mau sakit, aku tidak mau menderita. Kita lari karena kita memilih rasa aman dan nyaman. Bapak Ibu tidak salah, semua manusia ingin rasa aman dan nyaman. Tapi seringkali sekolah Tuhan berada ketika kita sedang dalam penderitaan atau melakukan panggilan Tuhan. Karena itu banyak orang sering lari dari panggilan Tuhan untuk jenis apapun. Mungkin untuk dia jadi hamba Tuhan, anaknya jadi hamba Tuhan, atau siapa aja untuk menjadi hamba Tuhan full time. Kita lari dari persekutuan, dalam persekutuan orang percaya yang selama ini mengasihi kita, mempedulikan kita, mendoakan kita. Kita lari karena kita tidak ingin involve lebih banyak. Atau kita merasa disakiti, kita pernah merasa tersinggung, kita merasa diabaikan, sehingga kita melarikan diri dari persekutuan orang percaya. Bapak Ibu, saya percaya dengan COVID sekarang, banyak orang memakai alasan ini untuk melarikan diri dari persekutuan orang percaya. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu karena tiap-tiap orang punya urusan pribadinya sendiri di hadapan Tuhan. Tapi ingat, kadangkala kita lupa bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah omnipresence, yang ada di mana-mana, tapi juga yang tahu 1001 macam alasan mengapa kita lari dari hal-hal tersebut. Banyak orang zaman sekarang melarikan diri dengan sibuk mencari keselamatan diri sendiri, mencari harta dunia ini, mengumpulkan harta dunia ini, dan berhenti mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Saya teringat dengan mimpi saya dapat mimpi ini sekitar 2 minggu lalu. Saya bangun pagi seperti biasa. Kalau mimpi itu saya tahu dari Tuhan, itu benar-benar clear, dan saya terbangun dengan gambaran yang benar-benar clear di dalamnya. Saya kaget, bangun hari Senin pagi, saya dapat mimpi, jadi seperti ada building, ada beberapa building. Saya sudah cerita ini di waktu kita kebaktian in person, tapi Bapak Ibu yang online belum pernah dengar cerita saya. Jadi saya ada dalam building itu bawahnya tuh seperti dari bangunan tembok, atasnya tuh seperti bangunan kaca sehingga bisa transparan melihat semuanya. Di building pertama ini ada semua bangsa orang putih, merah, kuning, orang hitam, semua bangsa, semua kulit bangsa ada di situ. Kemudian saya di situ sambil beritakan, bertobat, kerajaan Tuhan sudah dekat. Bertobat, Tuhan Yesus sudah mau datang. Dalam keadaan itu, semua orang itu lagi bingung, lagi benar-benar panik karena dari kaca building itu kita bisa melihat bahwa ada tsunami besar datang. Tiap kali tsunami besar itu datang untuk menghantam building itu, semua orang lari berteriak ketakutan. Tapi Bapak Ibu yang terjadi, mereka lari berteriak ketakutan sambil mengangkat box yang berisi harta mereka. Uang mereka, berlian mereka, permata mereka, semua perhiasan mereka keliling bawa lari sana lari sini untuk menghindari tsunami itu. Saya terus berteriak, bertobat, Tuhan Yesus sudah mau datang. Saya keluar dari building pertama, saya masuk ke building kedua. Tidak masuk ke dalam building kedua, hanya lihat dari luar building kedua. Dari kaca juga. Tapi dalam building itu hanya ada orang putih. Saya tanya, kenapa nggak ada orang warna lain dalam sini? Ada yang bilang, kami tidak mau orang warna lain, hanya orang kulit putih. Saya nggak tahu apa artinya. Saya keluar lagi ke building ketiga. Di building ketiga hanya ada seorang ibu, orang Korea. Saya masih ingat mukanya, dengan seorang anak kecil, laki-laki kecil, namanya Nathan. Saya bilang, boleh nggak saya berdoa untuk dia? Oh enggak, kami nggak ada waktu. Saya benar-benar repot, saya nggak ada waktu. Dia pegang juga boxnya yang berisi harta dia. Saya bilang, beri saya kesempatan untuk layani anak ini sebentar. Jadi saya
Berdoa layani anak itu terima Tuhan Yesus, lalu dia pergi, ibu itu pergi. Begitu kira-kira pendek ceritanya. Tapi dari situ saya bangun Bapak Ibu, dalam mimpi saya menangis sampai air mata saya keluar. Saya kaget bangun, air mata saya benar-benar sedang keluar menangis. Lalu saya berdoa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan, apa artinya mimpi itu? Jelas mimpi itu artinya Tuhan Yesus sudah mau datang. Kedatangannya tidak akan lama lagi. Entah 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, gak ada yang tahu. Tapi sudah sangat dekat. Tapi semua manusia sibuk untuk melarikan diri, memegang harta mereka masing-masing. Ketakutan kalau sampai mereka tidak bisa membawa harta mereka ketika badai besar datang, ketika tsunami besar datang. Bapak Ibu, jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita melarikan diri seperti Yunus dengan berbagai alasan. Melarikan diri jauh dari Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan melihat kita. Tuhan tahu 1001 macam alasan yang kita pakai untuk melarikan diri. Secara rohani, melarikan diri dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu mendapati diri Bapak Ibu hari ini, mendengar firman Tuhan ini, sedang lari jauh dari Tuhan, mungkin inilah waktunya untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, jujurlah, akuilah, mintalah Dia pengampunan dan kembalilah sebelum terlambat. Jangan mengeraskan hati kita, tapi mari kembali kepada panggilan apapun yang Tuhan taruh dalam hati Bapak Ibu untuk lakukan. Yang kedua, bagaimana Tuhan membawa Yunus kembali dari pelariannya? Bagaimana cara yang tepat untuk Tuhan membawa Yunus, nabi yang dikasihinya, kembali kepada panggilan Tuhan? Ayat 4 sampai 17. Saya nggak akan baca semua. Saya baca ayat 4, 5. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur dengan nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu berpikir bahwa ketika Bapak Ibu bangun pagi, itulah hari terakhir dalam hidup kita? Mungkin itulah hari terakhir dalam hidup kita. Saya membiasakan untuk tiap bangun pagi berpikir bahwa Tuhan, mungkin inilah hari terakhir hidup saya. Untuk apa? Memotivasi diri saya untuk hidup hati-hati sepanjang hari itu. Karena kita tidak pernah tahu kapan harinya. Tanggal 16 April lalu kita dihebohkan dengan 8 orang mati terbunuh di luar dan di dalam gedung FedEx di Indianapolis. Brandon Hall usianya baru 19 tahun, bekas pegawai FedEx tahun 2020, datang menembak 4 orang di luar gedung, 4 orang di dalam gedung. Usia mereka masih muda, berkisar antara 19 tahun sampai 74 tahun. Jadi dari yang paling muda sampai yang paling tua, 19 sampai 74 tahun. Tidak ada dari 8 orang ini menduga bahwa hari itu adalah hari terakhir hidup mereka. Pernahkah itu ada dalam pikiran kita, Bapak Ibu? Minggu lalu kita dikejutkan lagi dengan tenggelamnya kapal selam KRI Nanggala 402 yang akhirnya terbelah menjadi 3 bagian dan membunuh mati 53 awak kapal. Pernahkah mereka berpikir bahwa ketika mereka masuk menyelam ke lautan Bali, itulah kemudian menjadi hari terakhir mereka berjumpa dengan keluarga mereka dan orang-orang yang mereka kasihi? Bapak Ibu, pernahkah itu ada dalam pikiran Yunus ketika dia melarikan diri dari Tuhan untuk pergi ke Tarsis, yang pada akhirnya dia tidak pernah sampai ke Tarsis? Pergi ke Tarsis untuk melarikan diri. Mungkin itulah hari terakhir dia ketika dia berada dalam kapal dan badai besar datang. Pernahkah orang-orang yang naik sekapal dengan Yunus berpikir, mereka naik dari Yafo ke Tarsis dan berpikir, mungkin ini hari terakhir hidup saya? Mungkin tidak ada satu orang pun berpikir begitu, termasuk Yunus. Tentu tidak. Hari itu adalah hari seperti hari biasa lain.
ketika mereka membeli tiket, pergi naik kapal untuk berbisnis, berdagang, urusan keluarga dan berbagai urusan lainnya. Mereka tidak menyangka ketika mereka baru saja naik kapal, mereka mendapat badai yang besar. Tuhan menurunkan badai yang besar yang awak kapal itu pun belum pernah mengalaminya. Sampai mereka panik besar. Dan mereka menurunkan hampir sebagian barang-barang mereka karena pikir kalau kapal mereka keberatan. Kapal mereka hampir terpukul hancur, Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan membawa Yunus kembali kepada panggilan Tuhan? Dengan mengirimkan badai besar di tengah laut yang hampir menghancurkan kapal itu. Bapak Ibu lihat, Tuhan punya 1001 macam cara untuk membawa orang yang dikasihinya, yang lari jauh dari Tuhan, dari hadapan Tuhan, untuk kembali kepadanya. Semua terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Bukankah demikian dengan hidup kita? Banyak kali badai dalam hidup kita terjadi tiba-tiba, tanpa ujung, tanpa sebab, tanpa asal muasal. Tiba-tiba terjadi di luar dugaan kita. Dalam kasus Yunus ini, Tuhan mengizinkan badai besar ini terjadi dengan 3 tujuan. Yang pertama, badai besar itu membuat semua orang yang berada dalam kapal berteriak ketakutan karena mereka berhadapan dengan maut. Bayangkan jika mereka tidak pernah membayang atau tidak pernah mengalami perjalanan dari Yafo ke Tarsis, tidak pernah mengalami badai, dan tiba-tiba ada badai besar yang hampir menghancurkan kapal mereka. Mereka semua ketakutan, mulai dari awak kapal sampai semua penumpang. Semua berteriak ketakutan, membuang barang, mengira barang mereka terlalu berat. Masing-masing berteriak, berseru kepada Allah mereka. Ketakutan, panik, ancaman maut. Badai hidup ini sering dipakai Tuhan untuk membawa kita berteriak, meminta pertolongan kepada Allah kita. Dan hal inilah yang dipakai Tuhan untuk membawa Yunus kembali kepada panggilan Tuhan. Kadang-kadang kita terus merasa kita sombong, kita merasa kita bisa terus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kita merasa aman dan nyaman karena kita merasa kita sudah berlari jauh. Tuhan tidak mungkin menemukan kita kembali. Tapi Tuhan sering memakai badai besar, ancaman maut, bukan sekedar badai besar, untuk menarik perhatian kita kembali kepada Dia yang Maha Kuasa, Allah pencipta alam semesta. Karena apa? Karena Dia mengasihi kita. Badai besar itu dikirimkan untuk menarik perhatian kita kembali kepada Dia. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu ataukah mungkin pernah ataukah saat ini sedang mengalami badai besar dalam hidup Bapak Ibu? Mungkin Tuhan mau menarik perhatian kita kembali kepadanya karena kita sudah lari terlalu jauh dari hadapan Dia. Tujuan kedua mengapa Tuhan mengirimkan badai besar itu adalah Tuhan ingin membawa Yunus kembali kepada panggilannya, kepada jalannya, kepada perintah yang Tuhan minta Yunus lakukan. Sama dengan kita. Mungkin saat ini Tuhan memberikan badai besar dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya untuk tidak saja menarik perhatian kita, tapi membawa kita kembali kepada jalannya, kembali kepada panggilan Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Dan kita abaikan, kita ignore selama ini. Seringkali suara lembut Tuhan Yesus memanggil kita harus kita responi ketika kita dalam badai besar, dalam maut, di ujung maut. Dia mengasihi kita. Karena itu Dia mengirimkan badai untuk kita supaya kita bertobat kembali dari rasa aman dan nyaman yang palsu. Yunus bisa tidur nyenyak seolah-olah aman dan nyaman, bahkan dia masuk ke dalam bagian kapal yang paling bawah, tertidur nyenyak di sana. Tapi Tuhan membangunkan dia dengan badai besar yang membuat dia tahu, akulah yang bersalah. Akulah yang menyebabkan badai besar ini. Akulah yang harus bertobat. Buanglah aku ke dalam laut dan sebagainya. Yunus tidak saja mengalami badai besar Bapak Ibu, tapi dia masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari, ke dalam kegelapan yang amat sangat gelap. Di sanalah baru terjadi pertobatan sejati. Bapak Ibu, yang ketiga, tujuan yang ketiga Tuhan mengirimkan badai adalah peristiwa badai ini merupakan persiapan bagi pertobatan untuk kota besar Niniwe.
Zaman dulu tidak ada telepon, tidak ada cellphone, tidak ada telegram, tidak ada WhatsApp, tidak ada alat-alat teknologi canggih yang bisa menyampaikan detik ini juga berita dari semua negara. Tapi zaman dulu berita terjadi dari mulut ke mulut. Berapa banyak orang yang sedang dalam perjalanan dari Yafo ke Tarsis melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Allah yang disembah oleh Yunus, itulah Allah Yahweh, Allah orang Israel. Itulah yang menyebabkan badai besar. Karena Yunus menyaksikan, Yunus katakan, aku yang bersalah. Buang aku ke dalam laut, maka badai ini akan berakhir. Ketika mereka membuang Yunus ke dalam laut dan badai itu berakhir, mereka semua ketakutan, Bapak Ibu. Mereka semua berteriak ketakutan. Mereka tidak saja berseru minta ampun kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban, bahkan memberikan nasar kepada Tuhan. Sehingga pertobatan mereka ini merupakan pertobatan awal untuk mempersiapkan pertobatan Niniwe. Ketika mereka bertobat, berita ini sampai dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut, dari kota ke kota, dari pelabuhan ke pelabuhan. Sehingga ketika kita baca nanti dalam pasal ketiga, ketika berita pertobatan itu sampai kepada Niniwe, tidak memakan waktu lama untuk mereka bertobat. Karena mereka tidak mau dihukum. Mereka sudah lihat bagaimana kapal itu hampir hancur hanya oleh karena seorang Nabi Yunus melarikan diri ke sana. Bapak Ibu, peristiwa ini bukan peristiwa dongeng seperti yang dikatakan oleh banyak orang yang tidak percaya kepada Alkitab. Peristiwa ini benar-benar tercatat karena di Niniwe sampai sekarang, di Mosul sampai sekarang, ada sebuah bukit yang dinamakan Bukit Nabi Yunus. Karena mereka semua tahu benar peristiwa itu. Peristiwa yang sangat terkenal. Peristiwa tujuan yang ketiga ini, badai besar itu membawa pertobatan tidak saja untuk orang-orang dalam kapal, tapi kemudian menjadi jalan bagi pertobatan orang-orang di Niniwe. Mereka takut akan Tuhan, mereka mempersembahkan korban, bahkan bernasar kepada Tuhan. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang kafir, Bapak Ibu. Bapak Ibu, seringkali badai diizinkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak saja untuk membawa kita kembali kepada Tuhan, tapi orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak percaya Tuhan bisa melihat cerita kita, mendengar cerita kita, dan kembali kepada Tuhan. Badai dalam hidup kita bisa menjadi kesaksian untuk kita mengakui kebesaran Allah semesta alam dan kembali kepadanya. Bahkan orang kafir pun bisa menjadi percaya. Pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu, jika hari ini adalah hari terakhir dalam hidup saya dan saya masih terus melarikan diri dari hadapan Tuhan, maka ketika waktunya datang, kemana saya akan pergi? Sehingga hari ini badai besar apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu dan saya, mungkin kita terus dipukul oleh Tuhan, tapi kita terus melarikan diri karena kita tidak mau kembali kepada perintah yang Tuhan berikan untuk kita. Jangan pernah terlambat mengambil keputusan untuk kembali ke jalan Tuhan. Karena mungkin hari ini adalah hari terakhir hidup kita di dunia. Jangan keraskan hati, segera berlari kembali kepada Tuhan. Saya tutup firman Tuhan ini dengan cerita tentang satu lagi mimpi saya. Saya punya 2 mimpi berturut-turut, 2 hari Senin berturut-turut. Mimpi saya yang kedua ini, saya berdiri di atas kamar apartemen saya yang lama. Karena di atas saya bisa melihat semua. Saya buka jendela, saya lihat di jendela itu saya lihat ada seorang malaikat dengan cahaya yang benar-benar berwarna-warni, terang sekali. Lalu saya panggil Pak Riki, saya bilang, cepat lihat sini, ada malaikat besar di langit. Pak Riki masih on the phone. Saya panggil dia sibuk on the phone terus. Lalu saya balik ke sebelah kiri, itu sebelah kanan. Saya balik ke sebelah kiri, saya lihat ada tangan yang besar sekali, Bapak Ibu. Tangan itu hampir menutupi seluruh langit. Tangan itu bercahaya dan di tangan itu ada tulisan, "Aku akan datang segera." Lalu saya kaget dari ada 2 mimpi itu bersamaan. Ada 3 mimpi bersamaan, tapi mimpi yang kedua itu kami ada di sebuah tempat kayak tempat retreat. Devia dan Dara di luar. Ada badai salju datang. Lalu saya bilang, ayo masuk. Devia bilang sama Dara, jangan Dara,
Gak usah dengar mama, ayo kita lari naik ke atas, kita mau main salju keluar. Lalu baru saja mereka mau naik, pergi main salju ke atas, ke agak ada bukit, badai salju yang lebih besar datang lagi. Mereka dua lari masuk ke dalam rumah bersama-sama dengan kami, ke dalam rumah. Nah, waktu bangun saya pikir apa artinya mimpi itu. Saya ingat satu hal, Tuhan bilang aku datang segera. Dara dan Devia berusaha untuk masih mau lari, masih mau melawan, masih mau gak mendengarkan. Tapi saya bilang masuk. Dan akhirnya mereka masuk setelah melihat benar-benar badai itu datang. Bapak Ibu, kadang-kadang kita masih mau lari dengan berbagai alasan. Kalau saat ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan ini dan Bapak Ibu mendapati Bapak Ibu sedang lari jauh dari hadapan Tuhan, kembalilah. Karena mungkin hari ini adalah hari terakhir kita. Kembalilah dan jangan pernah terlambat. Tangan besar di langit itu telah memerintahkan kita untuk bertobat, kembali kepada Dia segera, kembali kepada panggilan apapun yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jangan lari dan jangan keraskan hati kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena pelajaran Yunus yang terjadi ribuan tahun yang lalu masih tetap hidup sampai detik ini. Tiap kali kami belajar kitab Yunus ada sesuatu yang baru lagi kami belajar. Karena firman Tuhan itu hidup, berbicara secara berbeda, berbicara secara luas, berbicara secara dalam untuk tiap-tiap kebutuhan kami yang paling dalam. Hari ini hamba berdoa jika ada di antara Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan hari ini dan sadar bahwa dia sudah lari terlalu jauh dari Tuhan, dari persekutuan dengan Tuhan, dari persekutuan dengan saudara seiman, dari panggilan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati dia untuk dia lakukan. Hamba berdoa, Tuhan, berikanlah kelembutan hati untuk bertobat, untuk minta ampun, untuk sadar, untuk kembali kepada Tuhan, dan tidak terus melarikan diri. Hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk tidak mengeraskan hati, tidak menyombongkan diri, tapi membawa hati kami di hadapan Tuhan, meminta pengampunan. Siapa tahu hari ini adalah hari terakhir hidup kami. Kami masih diberi kesempatan untuk bertobat lagi sebelum Engkau datang kembali menjemput kami. Terima kasih Tuhan untuk bagian firman Tuhan ini yang sudah menjadi berkat untuk hamba terlebih dahulu sebelum menjadi berkat untuk semua Bapak Ibu yang mendengar firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati sama-sama untuk masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Bapak Ibu bisa siapkan roti atau snack apapun yang ada di rumah Bapak Ibu. Bapak Ibu juga bisa siapkan wine atau apapun sirup yang Bapak Ibu punya di rumah. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk mengenang, mengingat kembali peristiwa mulia yang terjadi 2000 tahun yang lalu di atas bukit Golgota, di atas kayu salib. Ketika Engkau mati untuk kami, darah-Mu tercurah untuk kami, tubuh-Mu juga hancur, supaya kami juga bisa mendapatkan keselamatan kekal. Berkatilah perjamuan kudus kami hari ini, baik hamba yang akan memimpin, Bapak Ibu semua yang di rumah, kami sama-sama diberkati melalui perjamuan kudus hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk menebus kita. Demikian pula dengan cawan minuman ini yang kita pakai untuk mengucap syukur, mengingatkan kita akan darah Kristus yang dicurahkan bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Bapak Ibu bisa bangkit berdiri atau Bapak bisa duduk di tempat Bapak Ibu. Mari kita sama-sama mengangkat roti di tangan kanan kita masing-masing. Yesus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah."
Bapak Ibu bisa mengangkat cawan atau gelas minuman di tangan kanan. Pada malam yang sama, Yesus pun berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah." Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu masing-masing berdoa di rumah Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini, mengucap syukur untuk roti sebagai lambang dari tubuh Tuhan yang hancur, dan juga anggur sebagai lambang dari darah Tuhan yang tercurah di Bukit Golgota. Bapak Ibu mengambil waktu mengucap syukur. Bapak Ibu ambil waktu untuk mengambil komitmen atau resolusi baru di hadapan Tuhan. Apa yang mau Bapak Ibu lakukan dalam hidup Bapak Ibu secara pribadi dalam pelayanan untuk membalas setiap kebaikan Tuhan, kematian Tuhan di atas kayu salib. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena dalam ibadah hari ini kami ada waktu untuk masuk lagi dalam perjamuan kudus. Kiranya perjamuan kudus hari ini bukan saja suatu acara ibadah yang rutinitas, legalis saja dalam hidup kami, tapi kami diberkati Tuhan, karena kami diingatkan kembali bahwa karena Engkau mati di atas kayu salib, sehingga kami semua bisa mendapatkan hidup kekal. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati oleh Tuhan melalui semua rangkaian ibadah kita hari ini, juga melalui perjamuan kudus, secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Sarah. Doa saya kita semua diberkati, dikuatkan lagi melalui firman Tuhan hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada pengumuman yang pengumumannya adalah jangan lupa minggu depan kita akan merayakan sama-sama Mother's Day. Dan juga jangan lupa minggu depan, khususnya yang akan kebaktian di chapel, kita akan ada acara baptisan kudus dari Jedai Lolopua. Diharapkan doa dari kita semua dan juga kehadiran Bapak Ibu di chapel untuk bersyukur bersama-sama dan keluarga Lolopua. Baik Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala. Kita akan menutup semua rangkaian ibadah hari ini dalam doa berkat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.